Oke guys, halo semuanya. Jadi kali ini kita pengen bikin podcast nih seputar hukum internasional. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Nama aku Alfitan Paulda, NIM aku 25106111285. Nah, aku dari angkatan 25 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Nah, aku nggak sendirian, sama teman aku. Halo, aku Nadia Donal Kairunisa, NIM aku 25106111275. Aku juga dari angkatan 2025. Oke, nah jadi teman-teman kita mulai nih topik hari ini, yaitu seputar pengakuan internasional. Negara itu sah nggak sih kalau diakui Iya. atau karena sudah ada? Itu dia topik kita hari ini ya, pokoknya seputar pengakuan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke inti topiknya nih, kita tanya dulu nih ke Nadine, coba. Menurut kamu itu pengakuan itu definisinya kayak gimana sih, Din? Menurut aku ya, Fit, pengakuan itu tuh bentuk dari penerimaan kalau kita bagian dari mereka juga. Nah, oke, ini baru awal-awal nih ya teman-teman, udah daging banget nih. Iya Jadi dong. kalau pandangan di hukum internasional itu ibaratnya nih kayak jaminan gitu lah ya, suatu negara tuh bisa diakui sehingga dia bisa masuk di masyarakat internasional itu. Bener nggak? Bener banget, Fit. Karena ternyata negara tuh nggak mungkin bisa hidup tanpa adanya hubungan dengan negara lain, yang dimana harus ada pengakuan itu. Nah, kira-kira nih ya Din, suatu wilayah yang ada penduduknya gitu bisa disebut sebagai negara itu ada nggak sih syarat-syaratnya? Seingat aku nih ya, kan kita sekelas nih pas semester 1 tuh. Iya. Kita belajar ilmu negara kan, syarat-syarat Betul. berdiri sebuah negara. Seingat aku sih wilayah gitu, tapi kayak lupa lah itu apa. Coba ditambahin Nadine. Bener tuh, ada wilayah. Nah, ada nih menurut Montevideo 4 syarat esensial negara itu ada. Yaitu yang pertama, adanya wilayah yang dikatain Alvita tadi. Yang kedua itu ada penduduk. Yang ketiga itu ada pemerintah. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah adanya kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Wes, berarti kalau udah ada kata 4 esensial nih, berarti keempat-empatnya tuh harus terpenuhi ya tanpa terkecuali nggak sih? Betul. Walau kelihatannya simple ya, tapi menurut aku sih 4 syarat itu adalah hal yang paling krusial berdirinya sebuah negara. Tapi sebenarnya nih Din, bisa nggak sih suatu negara tuh udah memenuhi keempat ini, tapi dia belum diakui nih sama negara lain? Kalau menurut pandangan aku sih itu belum sah ya di mata hukum internasional, karena kan dia belum diterima gitu jadi masyarakat Indonesia, masyarakat internasional maksudnya. Kalau menurut kamu gimana? Nah, pendapat kamu sih nggak salah, Fit. Cuman belum sepenuhnya benar. Jadi ada dua teori nih, Fit, untuk pengakuan. Jadi yang pertama itu tuh yang menurut pendapat kamu itu termasuk teori konstitutif, yaitu dimana negara harus dapat pengakuan dari negara lain dulu baru bisa mendapatkan hak dan melakukan kewajiban di hukum internasional. Sedangkan kalau menurut teori deklaratoir itu tuh negara itu sudah sah tanpa perlu adanya pengakuan dari negara lain, karena sifat pengakuan itu tuh cuma dianggap sebagai pengumuman aja sih bahwa negara baru itu sudah lahir. Oh alah, kayak gitu teman-teman. Ternyata tuh Gitu. jawaban logis aku tuh masuk juga ya ke teorinya ya Din ya. Iya. Jadi tapi jujur keren ya, karena kan ada dua pandangan ya, jadi tergantung paham negaranya aja mau menganut teori yang mana. Yes. Berarti kalau kayak gitu Indonesia nih masuk teorinya teori deklaratoir ya. Ya. Karena kita tuh merdeka hasil dari sendiri gitu tanpa perlu ada pengakuan dari negara lain. Iya, kala-kala itu ya. Ya. Benar banget, Fit. Nah, kan kamu tadi udah nanya. Iya, nah aku. terus nih. Iya. Tadi nih aku terus ya. Iya. Oke. Aku boleh nanya balik gak? Boleh. Tapi aku kayaknya jawabannya cuma secara ini aja, secara pikiran aja sih, pikiran Masa liar sih? gitu. Masa sih? Iya, nggak apa ya. Iya. Karena belum jujuran belum materinya tuh belum dapat banget gitu di aku ya. Nanti bantuin tambahin aja. Aman, Oke, Fit. oke. Cuman aku mau nanya pendapat kamu aja nih. Kira-kira pengakuan itu ada jenisnya nggak sih?
pengakuan ada jenisnya. Menurut aku sih mungkin ada ya, mungkin ya, karena kan pengakuan itu tuh ya, seperti yang tadi itu kayak nggak bisa langsung dapat secara keseluruhan gitu. Harus ada tahapan-tahapan tertentu yang dilewati mungkin suatu negara, jadi baru bisa dapat pengakuan yang utuh. Bener nggak sih pendapat aku kalau kayak gitu? Jujur masuk pemikiran kamu sih, Fit. Okay. Jadi menurut pengakuan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada de facto sama de jure. Nah, de facto ini tuh artinya pengakuan kategori tahap awal, hasil pertimbangan politik yang subjektif agar suatu negara itu dapat memenuhi terlebih dahulu pemerintah baru yang efisien, dan sebagian besar rakyat itu bisa menerima pemerintah baru tersebut. Oh, jadi itu pertama tadi de facto ya, sebagian ya. Kalau yang kedua nih kan de jure. Oh iya ya. Yang kedua nih de facto ya. Berarti kalau yang kedua nih, kalau menurut aku temennya tadi apa? De jure pasti ya. Nah, kalau de jure nih harus aku yang jelasin apa kamu nih? Kamu deh. Aku ya, nebak-nebak dulu ya nih teman sekalian, main game soal dikit ya. Nah, kalau tadi de facto itu tahap awal ya. Berarti kalau de jure nih ibarat udah tahap akhir nih, udah pengakuannya udah menyeluruh. Kalau tadi de facto itu masih pemerintahan barunya masih belum stabil, berarti kalau di de jure ini mungkin pemerintahan udah stabil nggak sih? Betul, tapi aku tambahin sedikit aja ya. Jadi selain pemerintah baru itu udah stabil, negara yang pengakuan secara de jure juga lebih mendapat dukungan dari masyarakat umum dan sudah bisa memenuhi kewajiban internasionalnya. Oke, jadi nih ya, diingat-ingat ya teman-teman ya. Ternyata tuh ada dua teori nih pengakuan yang tadi Nadine bilang, ada de facto sama ada de jure. Ingatin kuncinya, kalau de facto itu adalah masih tahap awal, dimana belum stabil ya, masih pengakuan untuk dia seenggaknya dapat dulu lah dari rakyat. Iya, dari rakyatnya. Jadi sehingga dia bisa ngelakuin kegiatan internasional itulah, dia punya hak lah di situ di internasional itu. Nah, kalau de jure ini berarti dia udah absolut pengakuannya, udah menyeluruh ya. Iya, betul. Pemerintah udah bagus, masyarakat umumnya udah mengakui secara banyak gitu. Jadi nggak perlu takut-takut lagi untuk ikut di internasional seperti itu. Oke. Nah, itu mantep banget sih ya bagiannya tuh ya, jujur ya, mantep banget. Daging banget. Nah, tapi habis itu timbul lagi nih pertanyaan, nanya mulu ya tadi ya, nggak apa-apa ya. Kan sekalian belajar ya teman-teman ya. Nah, misalnya Nadine ya, kondisi pemerintahannya itu berubah karena ada kudeta gitu dari negara lain gitu, dia tiba-tiba ambil alih tuh. Nah, sekiranya kita masih perlu nggak sih pengakuan internasional itu? Serem ya kalau ada kudeta. Iya, serem, takut dong ya. Ibarat Indonesia lagi santai-santai, tiba-tiba Jepang masuk lagi gitu kan. Aduh, jadi wibu kita nanti. Ya udah, aku jawab nih. Iya, jawab. Jadi biar kita nggak jadi wibu lagi. Oke. Jadi biar kita nggak jadi wibu lagi, kita tuh ada dua doktrin nih, Fit. Dua doktrin. Yang pertama itu tuh ada doktrin Tobar. Yang dimana pemerintah baru itu hasil kudeta itu tidak boleh diakui sebelum disahkan oleh rakyatnya sendiri. Yang kedua ada doktrin Estrada, yaitu negara lain itu nggak perlu memberi pengakuan karena dianggap mencampuri urusan dalam negeri. Oke, jadi ada dua niat serah pahamnya negara tuh lah. Kalau Tobar berarti dia harus diakui sama rakyatnya dulu, rakyatnya harus setuju ya. Berarti kalau Estrada udah nggak perlu karena itu urusan internal, jadi kayak udahlah kita lepas tangan lah, sebagai pihak internasional tuh lepas tangan. Iya, negara lain nggak usah. Iya, internal aja itu. Oke, kita langsung aja nih the last question nih teman-teman. Udah nggak kerasa ya. Kok cepet banget? Nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa ya. Udah kita lanjut ya, tetap lanjut ya. Nah, dari tadi kita bahas seputar pengakuan internasional. Ini kayak terpampang nyata banget nggak sih kalau sekiranya tuh pengakuan internasional tuh kayaknya terlalu lebih ke ranah politik ya daripada hukum murni. Secara praktiknya tuh tadi jelas banget. Jadi kayak pengakuan itu ya memang kayak alat politik dibandingkan alat hukum gitu. Menurut kamu gimana nih pendapat kamu sendiri? Nah, ini nih yang menarik, Fit. Jadi praktiknya tuh pengakuan negara nggak
seidealis teori hukum yang ada di buku-buku. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke politik dan kepentingan. Jadi negara-negara itu bakal ngeliat dulu nih untungnya buat negara gue tuh apa kalau gue akuin negara lo. Lu ngasih apa ke gue gitu? Iya. Apple to apple gak sih? Apple to apple. Apple to apple, harus apple to apple ya teman-teman ya. Oh iya. Jadi semua itu dihitung berdasarkan hubungan internasional mereka itu sendiri. Iya, berarti bener banget ya. Apalagi nih emang belum ada gitu hukum internasional yang langsung nggak secara eksplisit dong, tapi langsung nyata gitu. Yes. Ngatur tentang pengakuan internasional ini. Jadi sering agak mencele-mencele nih, agak mandek-mandek dan nggak stotingan. Iya, bentrok paling ini ya. Jadi kesimpulan dari awal nih tadi pengakuan berarti modal suatu negara biar diakui. Ya. Terus ada tadi teori konstruktif. Syarat dulu lupa nih. Syarat yang Wilayah benar-benar esensial. Ya, wilayah, terus penduduk, pemerintah dan kemampuan internasional menurut Montevideo ya, esensial tuh. Ya. Terus ada teori deklaratoir sama konstitutif. Terus ada lagi tingkatan ada de facto sama de jure. Terus ada lagi tadi seputar doktrin Tober. Kalau kita nggak mau jadi wibu, berarti kita harus ikutin doktrin Estrada ya, biar kita udahlah nggak usah lah kita akuin itu ya. Nah yang terakhir nih tadi sesuai dengan praktiknya ternyata ini lebih ke ranah politik ya sebenarnya ya. Hukum itu ya nggak seindah yang law in the book gitu kan. Law in actionnya tuh agak kurang nih pengawasannya ya. Oke. Ini ternyata kita udah nggak kerasa nih, udah sesuai sama durasi nih kayaknya. Udah habis durasinya ya. Cepet banget. Iya nggak kerasa. Nanti kita mungkin bisa ya, sekian dari kita ya untuk hari ini ya. Kita see you, bye bye in the next video. Dan aku Alvita, aku Nadine. Kita pamit undur diri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Udah kerasa nih, udah sesuai sama durasi. Udah habis durasi.